Pengumuman pada kemarin Mas terkait dengan Majapahit, kan banyak kontroversi tentang Majapahit, dan bisa dikatakan sebuah kerajaan yang begitu besar, tapi sekarang kan tentang lokasi dan tempat istana itu dimana kan masih misteri, Mas. Iya. Dan kebetulan salah satu tempat yang bisa dikatakan sebagai letak dari istana itu kan di Trowulan. Ya. Saya ingin sedikit tahu tentang Majapahit, bahwa ada di sini tuh ada salah satu titik atau tempat yang konon katanya kompas itu tidak berjalan. Apakah benar, Mas? Oh, ada, Mas. Ada, ya? Jadi ada satu titik di Trowulan ini ya, di mana kompas ini tidak terpengaruh oleh magnet bumi utara dan selatan. Jadi kalau kita membawa kompas ke tempat itu, dia tidak jalan, dia tidak bisa menunjukkan arah utara dan selatan. Itu ada, Mas, satu titik di Trowulan ini yang jadi misteri sampai hari ini dan jarang orang tahu, Mas. Dan itu belum terpecahkan sampai sekarang? Belum ada apa di situ, atau mungkin ada sesuatu di dalamnya, mungkin zaman-zaman Majapahit atau sebelum Majapahit, tempat-tempat itu juga tempat sangat penting, memungkinkan seperti itu juga. Sampai hari ini jarang orang tahu itu, Mas. Jarang orang yang tahu bahwa di Trowulan ada satu titik di mana kompas itu tidak bisa jalan dan tidak aktif. Itu ada. Itu. Tepatnya di sini, Mas. Trowulan sini ya? Di Trowulan, Mas. Di Trowulan, di Kecamatan Trowulan ya. Itu jadi ada satu titik yang tidak jauh dari satu candi di Trowulan. Kita membawa kompas ke sana tidak akan jalan. Hanya orang-orang tertentu aja yang tahu informasi ini, gitu loh. Karena apa? Selama orang berkunjung ke Trowulan jarang mendapat informasi tentang satu titik di mana kompas ini tidak bisa jalan. Itu ada. Jadi kalau menurut Mas Nanang, apakah dulunya itu memang merupakan tempat yang disakralkan, atau memang itu suatu tempat ada peninggalan kerajaan yang memang masih misteri, atau bagaimana, Mas? Yang jelas di situ adalah satu tempat yang penting ya, entah zamannya Majapahit atau zamannya Medang Kamulyan, eranya Mpu Sindok. Iya. Karena Mpu Sindok dulu juga pernah memindahkan ibu kotanya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Mengingat di Trowulan ini ada berapa lapis peradaban ya, mulai zamannya Mpu Sindok, juga Airlangga, juga zamannya Majapahit, di masa keemasannya juga di Trowulan. Jadi sampai hari ini belum bisa disimpulkan kenapa tempat itu menjadi satu tempat di mana kompasnya bisa jalan. Apakah itu produk dari zamannya Majapahit atau dari pendahulunya yang Mpu Sindok? Kita belum bisa mengambil satu keputusan atau satu kesimpulan di situ. Itu setidaknya itu memang satu tempat yang sangat penting. Mungkin ada sesuatu yang dulu pernah disakralkan di situ. Sampai hari ini jadi tempat itu kebetulan tidak jadi pemukiman. Hari ini masih merupakan satu ladang, dan syukurlah itu masih aman sampai hari ini, dan kita belum bisa memecahkan misteri itu kenapa. Apakah di sekitar tempat itu memang sudah ditemukan beberapa situs atau bagaimana? Dari situ ada banyak situs, Mas, lokasi situ ya, banyak. Bahkan ada satu candi yang sudah menghilang di situ karena dulu zaman penggalian batu bata itu era-era tahun 70, 60-an itu kan banyak di Trowulan industri batu bata yang menggali tanah di atasnya situs. Banyak sekali, dan itu sudah tergerus sudah lama, sampai hari ini hilang. Tapi kita dari titik itu berjalan tidak jauh, Mas, 5 meter, 7 meter sudah ketemu lagi banyak. Mungkin talut, mungkin beberapa artefak itu banyak juga, Mas. Gitu. Jadi di titik yang kompasnya bisa jalan tadi, sampai hari ini masih banyak situs. Gitu. Oh, kapan hari itu kan ada di media itu, saya pernah baca juga dengar, Mas, ya, terkait dengan penemuan apa itu, Mas, semacam kayak tembok gitu loh, raksasa kan. Iya. Itu kalau menurut Mas Lang itu memang benar-benar benteng kerajaan atau memang bangunan lain, Mas? Bisa juga benteng. Benteng ya? Bisa juga benteng. Mungkin yang di Kumitir ya. Iya, di Kumitir itu loh, Mas. Ya, sampai hari ini masih simbang siur ya, belum bisa mengambil keputusan terlalu dini juga sih.
apakah itu talut atau benteng atau satu pagar, kita masih belum dapat informasi ya. Dan ekskavasi masih akan mungkin berlangsung juga ya. Dan di Trawulan kemarin juga di Gemboan juga berlangsung ekskavasi yang ditemukan prasasti dari zamannya Empu Sindok. Itu ada juga. Jadi kalau di Trawulan wilayahnya ya luas banget, sekitar 9 kali 11 km persegi itu, yang dibatasi dengan beberapa lingga yoni. Jadi ada di 2 wilayah, antara Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto. Gitu. Nah, ini terkait dengan kerajaan Majapahit itu kan ada beberapa versi juga Mas ya tentang Majapahit ya. Bahwa di buku-buku kan sudah dituliskan bahwa Majapahit itu merupakan suatu kerajaan yang besar dan menyatukan Nusantara sampai ke Malaka, Mas. Tapi ada juga sebagian itu yang mengatakan bahwa ternyata Majapahit itu bukan kerajaan yang menyatukan Nusantara lah. Saya ingin tahu pandangan Mas Nanang terkait dengan statement itu bagaimana, Mas? Kalau pandangan saya pribadi tentang Majapahit adalah suatu negara yang sangat besar. Sangat besar ya. Sangat besar dan sukses mempersatukan Nusantara dan berhasil membawa Nusantara menjadi Gemaripah Lojinawi. Ya kan, beberapa peninggalan banyak ya, seperti kitab-kitab negara Kertagama, Sutasoma, bahkan perundang-undangan Majapahit, Kutara Manawa yang ada sekitar 272 pasal itu mencerminkan bahwa itu suatu kerajaan besar. Nggak mungkin Mas kalau kerajaan kecil bikin karya sastra segitu ya, tentang reputasi Desa Warnana itu juga di negara Kertagama. Kedua, beberapa buku dari Cina dan dari negara-negara lain menuliskan bahwa Majapahit satu negara besar, bahkan ada yang memuat bahwa keratonnya itu terbuat dari emas. Itu ada beberapa dokumen seperti itu. Tapi kalau ada yang berpandangan bahwa Majapahit itu bukan kerajaan besar, silahkan, hak mereka. Tapi bagi saya di saat kita melihat gajah yang jauh akan kelihatan kecil. Tapi kita melihat semut yang di depan mata akan jadi besar. Tergantung dari mana kita melihat kebesaran itu. Jadi kalau saya pribadi, Majapahit itu satu kerajaan yang besar, bahkan sangat besar. Bahkan dibilang di luar sana adalah ibu kotanya adalah ibu kota Raja Mahadiraja. Gitu. Cerita Majapahit itu kalau saya pernah baca buku Mas, misalkan ada kan versi dari kitab Pararaton, kitab negara Kertagama, itu kan kadang kan terkait dengan tulisan itu kan kadang ada perbedaan Mas ya. Nah itu kalau menurut Mas Nanang sebetulnya itu yang kita pakai untuk kita bagian acukan itu yang menurut versi Kertagama atau yang Pararaton Mas? Nah, kalau negara Kertagama Mas, itu ditulis tahun berapa, dan Pararaton itu ditulis setelah berapa ratus tahun. Negara Kertagama, apakah waktu menulis negara Pararaton, penulis tidak mengetahui di mana keberadaan negara Kertagama. Dan mungkin masih banyak kitab-kitab lain yang di zaman Majapahit yang hampir berjaya sekitar 200 tahun itu, masa menghasilkan cuma segitu buku kan nggak mungkin ya. Mungkin masih banyak juga sih buku-buku, tulisan-tulisan pada waktu itu yang kadang-kadang kita sampai hari ini nggak tahu. Mungkin disimpan di luar negeri atau mungkin masa-masa perang juga dirusak atau dibakar. Jadi beberapa dokumen itu hilang. Jadi kalau saya pokoknya ya negara Kertagama. Gitu. Kalau Pararaton sih ada orang yang percaya, nggak percaya silahkan lah. Itulah, kita berbeda biasa lah. Gitu. Kalau di cerita-cerita tentang Majapahit itu kan terkait pemerintahan Jaya Negara, Wijaya itu kan banyak terjadi pergolakan Mas ya. Terutama yang paling awal dari pemerintahan Raden Wijaya itu kalau kita lihat di cerita atau di film Mas, pertama pemberontakan antara Ronggolawe kan. Nah, itu bagaimana Mas? Apakah Ronggolawe itu memberontak atau memang itu hanya cerita yang intinya itu untuk membuat itu yang membaca agar lebih seru atau bagaimana? Pertanyaan ini bagus sekali Mas. Kenapa di saat kita belajar sejarah terlalu banyak kita belajar tentang pemberontakan, kudeta, perang saudara dan sebagainya. Kenapa kita enggak mempelajari sisi baik dari satu kerajaan? Pertaniannya gimana mereka bisa maju sampai bisa swasembada pangan, bisa gimana perniagaan mereka, gimana kehidupan seni rupa mereka, iya kan? Kenapa sih selalu kita bicara silsilah, selalu bicara tentang pemberontakan,
perebutan kekuasaan, kudeta itu saja yang banyak dimuat. Kenapa sih nggak sisi lain positifnya dari satu kerajaan itu berjaya? Ini yang dimuat. Jadi bisa kembali seperti kemarin ya, bisa menambah spirit lagi untuk bernusantara. Jadi kalau Ronggolawe tadi, saya lihat sih, saya pribadi kayaknya kurang percaya kalau Ronggolawe pernah berontak. Kalau mungkin berselisih pendapat, itu wajar, Mas. Itu wajar, seperti pemberontakan Nambi, pemberontakan si Rakuti dan sebagainya, itu loh. Tapi ini melekat, Mas. Cerita-cerita tentang pemberontakan di setiap kerajaan ini mungkin di anak-anak didik kita ya, selalu menjadi pelajaran yang kadang-kadang selalu diingat. Tapi kenapa sisi lain, sisi baiknya nggak dipelajari gitu loh, Mas? Gimana mereka bertoleransi, ya kan, bila mereka menerima perbedaan dari kepercayaan mereka dengan saudara-saudara mereka yang beda kepercayaan, gimana kehidupan mereka bisa seimbang dengan alam, gimana perlakuan mereka terhadap pohon, terhadap sungai, terhadap lautan, terhadap binatang. Tapi kita terjebak untuk melajari sejarah selalu perebutan kekuasaan, kudeta, iya kan, selalu seperti itu. Kayaknya kalau lihat sejarah seperti itu, selalu sisi negatif terus, Mas, yang dipelajari. Itu loh, kan sayang sekali, Mas. Kerajaan yang begitu besar, kita melihat sisi jeleknya, gitu loh. Terus keuntungan apa, Mas, di saat kita banyak tahu tentang kudeta, tentang perebutan kekuasaan? Apakah inspirasi yang diterima oleh generasi sekarang bahwa nenek moyang kita adalah seorang pelaut? Seperti lagi itu kan. Nah, kembali seperti itu, bahwa konsepnya Majapahit dulu kan maritim agraris. Jadi kalau masalah kudeta, perebutan kekuasaan dan sebagainya, saya sendiri nggak begitu konsen ke sana sih, karena nggak menginspirasi banget, Mas. Itu loh. Dan tolonglah kalau sejarah mungkin banyak cerita-cerita baik untuk generasi mendatang yang bisa menginspirasi. Ini kayaknya lebih banyak digali lagi lah. Gimana sih pertanian Majapahit pada waktu itu bisa menghasilkan rempah-rempah yang begitu dahsyat dan digandrungi orang-orang di seluruh benua, ya kan? Kalau masalah kudeta itu mungkin ya ada lah, Mas, ya, namanya Pacar, Mas, dimanapun pemerintahan ada lah, gitu lah, yang ada ditulis di sejarah itu. Iya. Makanya kalau saya lihat sejarah Majapahit itu, kok hampir tiap pemerintahan itu pasti ada pemberontakan. Iya, enggak. Kenapa sih? Anda pernah enggak membaca satu artikel di saat Majapahit rajanya, ini pertaniannya bagus, masyarakatnya di saat purnama mereka berpesta pora, panen raya, menyambut padi yang menguning, mereka menari, menyanyi dan sebagainya. Jarang kan? Iya, selalu kudeta, selalu perebutan kekuasaan, perang saudara. Apakah sejarah hanya itu? Itu kan hanya sebagian. Iya kan? Itu loh. Coba kita lihat utuh gajah ya, yang utuh besar gitu loh. Jangan sampai melihat gajah hanya ekornya saja. Jadi seperti yang saya bilang tadi tentang kudeta dan sebagainya, itu ya memang ada. Tapi kita jangan terlalu fokus ke sana terus gitu loh. Kapan kita mengambil hikmah baik dari satu perjalanan leluhur kita masa lalu ini, yang bisa kembali lagi seperti kemarin, menginspirasi kita untuk menjadi satu negara yang berbineka tunggal ika, tanhana dharma mangroa. Sekarang terkait dengan silsilah Raja Majapahit, Mas, Raden Wijaya, Jayanegara itu kan sampai ke Yamuruk itu kan merupakan silsilah dari keturunan Mas ya. Iya. Apakah sampai sekarang itu kalau menurut pandangan sana masih ada garis silsilah dari keturunan dari beliau-beliau itu? Kalau garis keturunan saya lihat ya mereka kan berkembang biak, jadi ya ada sih garis keturunan, cuman kita nggak bisa memposisikan secara positif ya. Ini silsilahnya si A si B bagaimana, itu kan setelah hampir 500 tahun yang lalu kan. Jangankan ke Majapahit, Mas sendiri ke Buyut sampai Uduk-Uduk Gantung Siwur pun tahu ndak? Iya kan? Mungkin leluhur sampean di neneknya kakek sampean ndak tahu kok. Iya kan? Tapi yang terpenting bagi kita adalah spiritnya Majapahit itu